Orang tua di zaman sekarang adalah bagaimana kita membuat mereka aktivitas. Ya, saya banyak belajar dari anak saya yang pertama. Anak saya yang pertama, dia bisa mendidik anaknya untuk aktif kegiatan. Ya, di Citra Grand di daerah Cibubur itu dia coba membuat klub basket untuk anak. Ya, dia mengelola klub basket untuk anak. Saya tanya, kenapa kamu capek-capek kayak gitu? Ini caranya biar dia bergerak. Aku mempraktekkan ilmu psikologi perkembangan. Oke, good. Karena di psikologi, ya, yaudah. Akhirnya dia adalah aktif tiap Sabtu. Jadi ada grup sendiri. Kaosnya warnanya biru sama apa gitu. Jadi tiap Sabtu dia belajar. Ya. Kemudian ada aktivitas fisik apa lagi? Oh, ada main musik. Dimasukkan di UV and Uno-nya musikal. Untuk apa? Dia belajar musik. Ya, yang satunya drum, yang satunya vokal, yang satunya adalah main piano. Oke, akal asal semua. Oke, itu adalah bagian olah rasa. Oke, olah rasa, olah fisik, olah rasa. Olahraga maksudnya raga fisik, kemudian olah rasa. Oke, good, kamu bisa melakukan itu. Ya. Kemudian apa yang melakukan lagi? Yang satunya renang, satunya futsal. Oke, untuk apa? Gerak lagi di luar dari yang itu. Untuk apa? Nggak apa-apa, selama aku bisa nganterin dan kemudian dia bergerak. Jadi ada komitmen kapan dia akan pegang handphonenya. Ya, itu terjadi komitmen antara orang tua dan anak. Dan memang disepakati. Tetapi tiba-tiba naik kelas 3. Bunda, anak-anak harus sudah punya handphone karena nanti ujiannya menggunakan handphone. Oke. Kenapa? Karena tiba-tiba si cucu saya muncul di grup keluarga. Halo Gema, panggil saya Gema. Halo Tante, halo. Jadi dia ngomong gitu. Loh, kalian kok pakai handphone? Iya, ini hanya aku pakai hari Sabtu dan Minggu dan untuk ujian. Terus hari Sabtu apa yang kau lakukan? Hari Sabtu aku punya grup kelompok temanku, grup kelas. Jadi aku mau komunikasi melalui teman-teman di kelasku. Oke. Terus apa yang kamu lakukan kalau di grup kelasmu itu ada sesuatu? Kalau misalnya enggak, karena itu enggak tak pakai password. Kenapa? Biar mama dan papa bisa lihat. Oke. Anak saya, cucu saya yang kembar, yang perempuan itu banyak bicara dan dia punya pelatihan logika. Sehingga ketika kemarin dia naik kelas 3 dia minta izin sama mamanya. Mama, aku pakai jilbabnya terusan. Aku nggak mau untuk hanya sekolah. Itu dia lakukan. Saya memang bilang jangan dipaksa, biar muncul dari dirinya sendiri. Dan itu dilakukan oleh cucu saya. Dia mengatakan minta izin sama ya, anak saya bingung, ngomong ke saya, alhamdulillah, teruskan. Dan nanti kalau dia nggak gini, nanti kan berdosa. Tidak, teruskan dulu. Akhirnya dia menggunakan jilbab itu. Ya, itu tapi jilbabnya anak sekarang itu di Jakarta, anak-anak pakai jilbab tapi pakai jepit. Nah, lucu banget gitu saya lihatnya, pakai jepit gitu. Sekarang jadi jepitnya ditaruh sini ya. Oke. Jadi itu ya, saya hanya bercerita hanya untuk memberikan inspirasi bahwa aktivitas fisik itu mengurangi ketergantungan aktivitas fisik. Oke, next. Nah, apa yang harus diketahui? Nah, ini agak sedikit, ini saya ambil dari bukunya tentang benar-benar agak lebih teoritis sedikit. Apa yang harus orang tua ketahui tentang digital?
ada 3, sebenarnya banyak banget, tapi yang saya 3 ini yang saya ingin tekankan dalam proses parenting. Yang pertama adalah terkait dengan digital behavior, perilaku digital. Kita akan lihat kalau namanya digital itu berarti ada sesuatu hal yang harus keamanan. Mereka harus tahu keamanan identitas. Ya, dia tidak boleh buka semuanya. Ya, identitas. Kemudian komunikasi secara online. Jadi komen-komen, kirim stiker itu harus sesuai dengan kaidah bagaimana kita berkomunikasi. Jadi diajaklah seorang anak membayangkan area yang biasanya dia komunikasi face to face, one on one, dibawa ke komunikasi di dalam ruang maya. Nah ini yang kadang-kadang kesalahan orang tua. Komunikasi bapak-bapak, maaf, ini tapi saya beri apresiasi bapak-bapak hadir di sini. Kebiasaan bapak-bapak menjawabnya di dalam grup diskusi yang ditulis apa? Z, ya maksudnya tidak banyak. Padahal itu adalah ruang untuk berkomunikasi. WA group itu kadang-kadang lupa membawa ruang keluarga yang biasanya mau ngobrol ini ke bawah ke ruang ini. Ini yang kelupaan. Ini harus dibawa. Ya, ini yang dibawa. Saya mau cerita satu case yang kelewatan dari kami di health centernya UNER. Ya, saya adalah tim health center UNER. Bapak Ibu pernah mendengar ada seorang dokter hewan lagi PPDS meninggal di dalam mobil. Ya, dia adalah anak yang merantau ke Surabaya, bunuh diri, dan itu menyedihkan buat kami yang ada di health center. Kecolongan, kami sering mengatakan kecolongan. Kok nggak ada yang ngomong gini? Mereka tidak bicara ke kami. Ya, apa yang terjadi Ibu? Setelah kami telusuri, dia melupakan bahwa di keluarga dia tidak memindahkan komunikasi yang ada di ini, di biasanya ngumpul itu di dalam ruang virtual tadi, maya tadi. Itu bukan kalau cinta, kalau tempat tinggal, kalau untuk kuliah, sekolah, karir, itu ada 3. Itu yang galau. Lah putra putri bapak sekarang ini itu masuk kategori gen alpha. Iya, bapak putranya bapak ibu gen alpha. Gen alpha lebih smooth, lebih enak. Ya, bapak ibu kuatir. Jadi pendampingan di era ini tangan saya nakal, kepencet, ya. Putra putri bapak adalah di gen alpha. Berbeda dengan Gen Z. Gen Z itu gini Bu. Karena itu jadi ada grafiknya ya. Jadi kalau Gen Alpha lebih mudah karena sudah terbiasa dengan teknologi. Itu yang harus dipentingkan. Cuma mindsetnya orang tua yang berubah. Ya. Kemudian coba sosial media, forum diskusi sosial media itu apa? WA, WhatsApp, itu sosial media. Ya. Instagram itu ada sosial media, WhatsApp. Yang paling penting biasanya WhatsApp ini di keluarga. Review secara online makanan, anak-anak itu kalau lihat itu review makanan, review apa, yang semua online itu di review, ya kan? Sehingga akhirnya dia memberikan mencoba ada emoticon apa, itu reviewnya dia. Kemudian tempat mempublikasikan dia. Oh aku ada di sini, gitu ya, langsung, ya kan? Hari ini siapa tahu sudah ada yang mau foto dan kemudian sudah ada di WhatsApp atau di mana. Saya ada di sini. Nah itu adalah bagian. Kemudian dicari koneksi. Sehingga Bapak Ibu harus hati-hati karena koneksi ini tidak hanya teman yang ada di sini. Dia punya teman yang di luar dari
yang dia biasa ketemu di sekolah. Ya, itu yang harus mulai itu yang mulai harus diperhatikan, ya. Kemudian digital issue, literasi digital, ya. Kita aja literasinya masih jelek, apalagi di literasi digital. Ya, Bapak Ibu, membaca itu kadang-kadang sudah nggak dibaca semuanya langsung share, dan dibaca full langsung share. Itu yang harus hati-hati. Kemudian game, ya, game harus juga hati-hati. Alur yang biasa terjadi dalam digital issue adalah temukan, gunakan, kemudian sharing. Itu perilaku kita, ya. Perilaku yang kita lakukan. Oke, next. Nah, ancaman di era digital saat ini, tumbuh rasa individual dan senang menyendiri, tidak bergaul. Itu ancaman. Berarti apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus jadi temannya, harus kita ajak pergi. Mereka mager, pasti, ya kan? Kalau dulu masak, beli makanan, sekarang sudah ada GoFood, ada GrabFood, ada ShopeeFood, ya kan? Betul kan? Kita kalau misalnya marah-marah, udah, nggak boleh makan. Yang gitu kenapa? Itu nggak sehat. Loh, sekarang sudah ada tawaran makanan sehat kok di salah satu aplikasi. Banyak tuh. Nggak membuat mereka bergerak. Artinya apa yang harus kita lakukan? Membuat dia bergerak. Tolong, itu harus dilakukan. Gerak tanda hidup. Gerak akan membuat sehat. Jadi harus dibuat gerak. Caranya bagaimana? Caranya adalah sukalah kita mengajak mereka dengan alasan apapun. Tolong dibawakan ke sana. Kok mama nggak nyuruh aku, kan ada mbak. Ya tolong aku kirim mama nyuruh kamu. Kan jalan aja sambil marah-marah di orang. Tapi kan nggak apa-apa, biarin aja. Ya kan pokoknya dia bergerak. Ya, bergerak. Tumbuh rasa, ya. Kalau misalnya parkir, maaf, parkir di mall. Mana lo pintunya mall mana ya? Pintunya mall mana? Nyari parkir aja, nyari yang ada pintu dekat pintu mall. Ya, kalau perlu kita parkir agak jauh. Lu kok jauh? Nggak apa-apa. Sekalian jalan. Ya, itu yang harus dilakukan. Tapi memang orang tua harus lebih aktif, ya Ibu. Mereka itu masuk ke dalam banyak informasi A dan Z, tapi dia tidak bisa menalar. Why? Karena literasi digital, kebiasaan untuk membaca pun mereka juga masih lemah. Membaca itu kan gini, kemudian membayangkan baru. Mereka suka nonton yang langsung, drakor, rajin, langsung ya Bu ya, langsung dilihat. Ya, visual langsung masuk. Oke? Karena itu informasi masuk, itu kayak otak tuh mengendap. Nah, ini kita blendkan. Caranya adalah mengajak mereka menalar. Gimana caranya? Kita tanya. Misalnya satu contoh. Oh, ini loh, ada influencer, misalnya agensi saya itu ya. Influencer loh Bunda, naik kereta dari Jogja ke Surabaya. Dia kena apa? Dilempar batu dan dia kena. Oh iya ya, nah. Terus gimana ya saya? Nah ini loh, ini kok berarti ya? Apa dong? Kita kritik thinkingnya muncul dan dia harusnya dilakukan apa? Kemudian apa? Itu disudah. Dan harusnya itu ditutup ininya. Jadi saya tidak membuat dia berhenti dapat informasi itu, tetapi ditanyailah agar nalarnya berkembang. Kalau nalarnya berkembang, berarti dia bisa berpikir lebih panjang, tidak menjadi kayak orang dapat ilmu banyak, ngendap, tetapi tidak bisa dinalar. Why? Kenapa? Karena tidak semua pendidikan kita materinya mengajarkan anak menalar. Nah, tadi ada program
ini untuk keluarga saya bilang bagus, kayak konconya sendiri gitu, kayak teman sendiri. Aku tuh saya nggak tahu loh bedanya antara ini dengan ini. Mereka akan jawab dengan telanjang gitu, ya kan? Paham ya Bapak Ibu? Nah, tetapi yang Bapak Ibu harus tahu, itu data itu kan coding-codingnya itu kan banyak dan berseliweran, dan itu memang sangat ya pokoknya apa yang masuk. Nah kalau itu tidak diajari untuk nalar anak-anak, hilang nanti anak kita, ya anak kita hilang. Jadi otaknya menjadi kayak robot, ada masuk respon masuk gini, tidak masuk di nalar dulu baru respon. Nah ini yang harus, ya itu biar mentalnya tetap bergerak, kemudian bisa bagus, dan kemudian nalar itu kan digerakkan karena pembayaran, ada asosiasi di otak ini yang akhirnya bergerak, dan itu akan membantu untuk dia berpikir. Nah berpikir itu nalar tadi dulu, tidak langsung respon, ya menunda, dipikirkan dulu respon, nalarnya di situ, ya. Nah dalam pengasuhan agar anak sehat mental tumbuhan ini, anak-anak sekarang tidak berani tantangan, nggak mau, capek, sulit, males. Berarti kita harus ngajarin don't give up. Ini yang harus kita. Ayo, aduh, mau kamu pengen banget tadi untuk sholat gitu ya. Air wudhu itu kan dingin kalau pagi. Wah, iya, bagus sama kamu. Jadi nggak marah. Ayo kamu kayak gitu. Itu dengan sentuhan tadi. Itu mau buat dia apa? Gitu lama-lama. Males aku gini. Iya, aku juga males. Tapi kapan nanti kita berterima kasih sama Allah? Hari ini. Ayo kan? Ya kan? Alhamdulillah. Ayah nampak kan? Bayi musuh misalnya kamu sebut dengan OXEA. OXEA itu online child sexual exploitation dan abuse. Bisa dibayangin, ini yang membahayakan di saat sekarang ini. OXEA ini memanfaatkan internet, judi online, itu juga dimanfaatin oleh orang lain. Oleh karena itu safety identitas itu harus ditanamkan kepada anak. Ya, sebenarnya tadi ada satu bahasan yang tercermin dari pikiran saya. Begini Ibu Bapak, kita orang tua memang kadang-kadang harus menggunakan handphone. Kadang-kadang kita melakukan yang disebut dengan pubbing. Pubbing itu adalah mengabaikan orang lain karena kita asik main handphone. Kalau kita masih menjawab seseorang yang WA kita, ibu-ibu, bapak-bapak kadang-kadang melakukan itu. Oke? Itu tidak bisa kita buang kalau kita bekerja. Tetapi ternyata hasil riset yang dilakukan oleh mahasiswa S3 di tempat kami, ini bisa diatasi kalau ibunya atau bapaknya itu memiliki kelekatan dengan anak, maka tidak berdampak pada negatifnya seorang anak menggunakan gadget. Artinya begini, ibunya itu satu contoh, ibunya lagi pubbing, anaknya ngomong, ya kan? Tapi karena dia tahu mamanya itu lagi bekerja, dan dia terbiasa bercerita pada mamanya, dan mamanya biasa bercerita juga kepada si anak, ada kelekatan, ada engage, maka itu tidak apa-apa. Nah, ini yang perlu diketahui. Ternyata kalau ibu bapak punya kesempatan dan mengembangkan mental dan emosional anak, tolong di sela-sela kegiatan di sehari-harinya
Jangan lupa melakukan personal touch. Personal touch itu pegang anaknya, dirangkul anaknya, diajak berbicara anaknya. Pernah nggak? Karena emosional itu terjadi kalau dia, nah, gitu ya. Oke, itu yang paling penting. Next, nah, anak yang sekolah di SMP adalah generasi apa? Yang tumbuh dengan exposure yang sangat tinggi terhadap dunia digital. It's okay. Bapak Ibu aman. Yang tidak aman itu Gen Z, jujur aja, secara emosional. Sudah ada risetnya. Ya, aman. Masih aman. Kenapa? Sudah terbiasa. Cuma agar mereka mentalnya sehat, maka perlu emotional touch. Emotional touch itu sangat penting untuk anak-anak sekarang. Ya. Membentuk cara mereka bermain, belajar ya. Oke, next. Nah, dalam perkembangan kan kita lihat ada behavior, ada personal, ada environmental factor. Artinya kalau environmental factornya udah bagus, nggak masalah. Ya. Kemudian personalnya, yaitu tadi reseptif banyak informasi, harus diajari untuk bernalar. Akibatnya perilakunya menjadi lebih baik. Itu 3 dimensi yang sebenarnya harus dilakukan. Udah paham? Jadi karena itu dipancing untuk dia keluar, untuk ngomong. Karena anak-anak ini biasanya berontak, gak mau diatur. Aku maunya gini, temanku boleh. Itu anak-anak yang usia di SMP, iya kan? Kalau anak-anak di usia perguruan tinggi awal itu energinya kan dia menarik diri tuh. Kalau dia konflik dia narik diri, kan itu bunuh diri akan lebih banyak di usia-usia itu. Pegawai BI bunuh diri, kenapa itu terjadi? Itu juga bagian dari energi dan karena usia masih kategori itu. Jadi kalau dulu ada midlife crisis, krisis paruh baya, sekarang ada quarter life crisis, krisis seperempat abad. Jadi 25 tahun. Nah 25 tahun itu 26, 27 atau di bawahnya 2 tahun itu segitu. Jadi kalau Bapak Ibu punya pegawai yang usianya ini harus diwaspadai juga. Kalau dia berkonflik dia narik diri. Kalau anak-anak ini SMA, SMP, kalau dia konflik keluar marah. Ya bedanya itu situ. Nah jadi kita harus mengatakan kamu nggak sendirian. Ya, ini loh sulit matematikanya. Iya sih sulit ya matematikanya. Iya. Hafalan ini loh banyak banget. Iya latihannya mama juga mau hafalan gitu. Itu membuat mereka jadi tidak sendiri kamu punya gini. Atau kalian kata-kata yang sering yang saya lalu sampaikan, ayo nak mama jadi atau ibu atau umi jadi ibu yang baik, kamu jadi anak yang baik. Ayo kita bareng-bareng yuk. You are not alone. Yang terakhir adalah nomados. Itu adalah apa? Human. Itu adalah kamu berharga. Kamu itu berharga. Bilang sama anak-anak. Kalau anak-anak, Ma, aku hari ini produktif. Oke, ayo bilang pada diri sendiri. Oke, kalau saya bilang, ayo bilang sama diri kamu. Ya, terima kasih ya Allah, aku hari ini produktif. Aku melakukan banyak hal. Itu memupuk rasa percaya diri bahwa dia mampu. Kita nggak biasa melatih anak-anak untuk takutnya mereka sombong, betul nggak? Dulu diajarin itu enggak ibu. Kalau dia tahu dasarnya, Mama, aku hari ini produktif. Ini kayak anak sekarang ngomongnya. Aku hari ini produktif. Ya,